Cek. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Probotisna di channel kesayangan kalian, channel Probotisna. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya. Namun pada malam hari ini saya sendirian teman-teman, karena ada beberapa hal Mas Arya untuk sementara saya berhentikan terlebih dahulu untuk membenahi diri, untuk memperbaiki dirinya. Jadi di tim running mystery itu ada beberapa orang yang memang saya suruh untuk membenahi diri teman-teman. Ada 4 orang, ada Mas Ijal, Abi, sama Mas Arya. Seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau WA sesuatu apapun, tanyakan saja ke admin nggih. Hanya nomor admin dan saya saja. Seperti itu nggih, mengenai hal-hal yang lain seperti itu. Apakah ada masalah apa? Enggak ada masalah apa-apa teman-teman, enggak ada masalah apa-apa. Cuma mereka saya suruh untuk membenahi diri dulu. Seperti itu karena memang saya suruh untuk berpuasa seperti itu. Dan juga teman-teman, pada malam hari ini saya diundang oleh beliau, guru dari Yang Adimin. Saya disuruh datang untuk menemui beliau di tempat ini. Jadi mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu hal yang bisa nanti menyegarkan pandangan, pikiran, dan mendapatkan ilmu dari beliau. Teman-teman, saya minta doanya seperti itu. Tapi sebelum saya melakukan eksplorasi langkah baiknya, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Terus satu lagi teman-teman, jika saya punya salah sama teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Karena apa, manusia tidak luput dari kesalahan nggih teman-teman. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Karena meminta maaf di setiap waktu, di setiap saat itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena kadang-kadang manusia itu lupa. Mungkin ada teman-teman yang WA saya belum saya balas, itu banyak nggih. Karena saya bingung mau mulai WA-nya dari mana. Seperti itu nggih. Mungkin saya sambung lagi kalau saya sudah bertemu dengan beliau gitu teman-teman nggih. Assalamualaikum ya. Sebelumnya mohon maaf ya, saya datang ke sini sesuai dengan apa yang Eyang arahkan kepada saya Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anakku, kedatanganmu sudah kutunggu. Bagaimana kabarmu anakku Probo? Nggih Eyang, saya dalam keadaan yang tak bisa saya sebut baik ya, tapi juga tak sepenuhnya buruk ya.
Saya hanya berjalan mencoba menjaga amanah yang Eyang titipkan kepada saya, meski langkah saya sering gemetar Eyang, serta saya merasa bahwasanya banyak orang-orang yang memang menyemooh saya Eyang, namun itu tidak apa-apa Eyang. Wahai anakku, kini saatnya engkau mengetahui bahwa waktu untuk menyebarkan air ini kepada umat telah tiba. Air yang kutitipkan padamu bukan sekedar tetes cahaya. Ia adalah pusaka rahmat yang diamanatkan sejak dahulu, sejak zaman azali. Ketahuilah anakku Probo, air ini bukan hanya untuk menghilangkan dahaga dunia, melainkan untuk membangunkan roh-roh yang lama tertidur pulas dan lusul. Jalan penyampaian yang kau sampaikan kepada mereka yang menerima air ini telah kuterima dan kudoakan. Anakku, aku ingin engkau sampaikan kepada mereka, Eyang, bahwa barang siapa yang menengguk air Nahrul Haidir akan kugenggam erat roh mereka dengan genggaman doa yang tak pernah lepas. Akan kupeluk mereka dalam kasih yang tak terlihat, agar mereka tak berjalan di jalan yang menyesatkan. Mereka boleh saja hidup di zaman yang gelap, dikelilingi fitnah, keserakahan, dan tipu daya. Namun percayalah, selama air ini mengalir dalam dada mereka, akan kucahayai langkah mereka, dan akan kusingkapkan hijab kebohongan yang melingkupi dunia. Anakku, dunia yang sekarang kau lihat adalah dunia yang haus cinta, namun membenci kebenaran. Dunia yang memuja kepalsuan, namun takut pada keikhlasan. Dan barang siapa yang meneguk air ini, ia akan menjadi mata air ketenangan di tengah padang pasir kebencian. Ketika manusia lain sibuk menumpuk nama kehormatan, mereka yang meminum airku akan diam, namun diamnya lebih lantang daripada 1000 orang yang berbicara, karena diamnya adalah zikir, langkahnya adalah rahmat, dan pandangannya adalah pengingat. Eyang Probo, jangan kau takut bila kelak datang padamu 1000 tuduhan dan fitnah, karena yang membawa cahaya tidak selalu tampak mulia di mata dunia. Kadang cahaya itu membuat silau, dan silau itu membuat manusia mencaci. Tapi engkau tak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tak perlulah engkau membela diri, karena air ini bukan untuk dibanggakan. Air ini hanya untuk diberikan pada yang mereka yang hatinya dan jiwanya telah retak karena rindu pada Tuhannya.
diriku mengetahui umur mereka sudah tidak lama lagi. Umur mereka sudah melampaui batas-batas umur. Dan sampaikanlah kepada setiap jiwa yang meneguk air ini. Iya. Wahai ruh-ruh pilihan, aku berbicara kepada kalian, maka dengarkanlah. Aku berjanji atas izin Allah bahwa kalian akan selalu dalam pelukan doaku yang paling agung. Aku akan menjadi saksi bagi kalian di hari yang tak ada saksi selain cahaya. Aku akan memohonkan perlindungan bagi kalian dari kekejaman zaman yang tak lagi mengenal rahmat. Maka berjalanlah, wahai ruh-ruh yang sekarang berdiam di antara manusia yang bimbang. Jadilah cahaya yang senyap, peneduh yang tersembunyi, dan jembatan antara bumi yang keruh dan langit yang suci. Namun perlu kalian ingat, wahai ruh-ruh pilihan, janjiku ini akan berlaku bagi mereka yang berbuat baik sesuai ajarannya yang ada dan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, insya Allah ya. Wahai anakku Prabu, dengarkanlah baik-baik, karena yang hendak ku sampaikan padamu malam ini adalah perkara yang tidak semua manusia sanggup memikuinya. Ketahuilah, apa yang keluar dari tutur kataku bukanlah semata kehendakku, melainkan kehendak Allah yang Dia limpahkan kepadaku untuk disampaikan kepada dirimu dan kepada umat manusia. Karena aku tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk menciptakan petunjuk. Jika bukan Dia yang menjadikan hidup di dalam kata-kataku, maka jangan sekali-kali engkau merasa memiliki kemuliaan yang hanya karena engkau dipilih menjadi pendengar wejangan ini. Karena sebenarnya akulah yang lebih dahulu tunduk kepada firman-Nya, dan engkau pun hanya seorang hamba yang dipilih untuk menerima bagian dari rahasia-Nya. Aku sampaikan kepadamu, wahai anakku, bahwa keadaan dunia ini sedang genting. Tirai-tirai kebohongan telah diturunkan manusia, tak lagi tahu mana yang cahaya, mana yang bayangan. Mereka lebih memilih kemewahan yang cepat padam daripada ketenangan yang tak pernah mati. Namun bersyukurlah engkau dan para orang-orang yang mengikuti langkahmu, karena di tengah gemuruh zaman yang gelap, Allah tetap menurunkan rahmat-Nya kepada umat
yang engkau bawa. Engkau menjadi jembatan bagi ruh-ruh yang masih mencari jalan pulang. Jangan kau sangka tugas ini ringan. Nggih, Karena kau akan diuji dengan keraguan, dengan caci maki, dengan kesepian yang lebih dingin dari malam tenggelam. Tapi ketahuilah, setiap tetes yang kau sebarkan akan menjadi saksi di hari yang tidak ada lagi tirai antara hamba dan Robnya. Wahai para manusia, simpan baik-baik dalam dada yang paling dalam. Tidak ada seorang pun manusia yang akan menerima 7 pusaka yang diturunkan selain kalian yang hatinya terbuka. Dan pusaka itu akan diturunkan di tanganmu, wahai anakku Probo. Karena bukan engkau yang mencarinya, tapi pusaka itu yang sejak azali telah dituliskan akan datang kepadamu. Pusaka-pusaka itu bukan hanya simbol, tapi cahaya yang akan menyingkap hijab dari hati yang tulus. Dan barang siapa bersujud di hadapanmu untuk meminta pusaka itu, katakan pada mereka, jangan bersujud padaku. Aku pun hanya bersujud hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Janganlah engkau merasa bangga diri jika ada seseorang yang memohon mendapatkan air itu. Katakanlah pada mereka, memohonlah kepada Rob kalian yang telah memberikan nikmatnya kepada kalian. Iya. Maka wahai anakku dan umat manusia, menunduklah di hadapan Robmu dengan penuh syukur, karena apa yang kau pikul bukan karena engkau lebih mulia dari manusia lain, tetapi karena engkau telah dipilih sebagai tempat dititipkannya amanah yang tak mampu ditanggung gunung sekalipun. Bersyukurlah kalian, karena dalam kelemahan kalian Allah melihat ketulusan kalian. Dalam ketidaktahuanmu Allah meniupkan ilmu. Dalam kesunyianmu Allah menjadikanmu pemilik cahaya yang diam-diam menenangkan umat. Dan jika kelak engkau melihat orang-orang datang padamu memuji, menyebut namamu dengan kagum, maka ingatlah wahai Probo anakku, itu hanyalah fata morgana, karena yang layak diagungkan hanyalah Dia yang Maha Mencipta. Rendahkanlah hatimu seperti apa yang telah kau jalankan selama ini. Sebagaimana akar yang menembus tanah diam-diam memberi kekuatan pada pohon besar, tanpa pernah menampakkan dirinya di permukaan. Dan bila tiba waktumu kembali kepadaku, aku akan menjemputmu bukan sebagai seorang pengikut, tetapi sebagai sahabat yang bersama-sama bersujud kepada Yang Maha Kekal. Wahai anak Probo, aku akan berbicara sedikit lama lagi. Dan dengarkanlah para umat manusia
dengarkan baik-baik. Jangan palingkan pendengaran kalian. Dan Probo anakku, sampaikanlah apa yang aku ucapkan malam ini. Dengan nama Allah, seluruh pemilik langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Katakan pada mereka bahwa aku jamin dengan izin Allah yang Maha Pengasih, barang siapa yang meneguk air dariku dengan hati yang ikhlas, mereka akan selamat. Akan kupeluk ruh mereka dalam pelukan doaku yang tak pernah padam. Akan kutuntun langkah mereka dari kegelapan menuju terang. Dan bila dunia bergejolak dengan fitnah, bila zaman merayap menjadi musim-musim kebohongan, mereka yang telah meminum air ini akan kuberi selimut ketenangan yang tak bisa dicuri oleh tipu daya makhluk manapun. Aku sendiri akan merangkul mereka bukan hanya dengan suka, tapi lebih dalam tangis yang tak seorang pun mengetahuinya. Dan kelak, bila ruh mereka kembali kepada Tuhan, maka air ini akan bersaksi, "Ya Rob, aku telah menetes ke dalam dadamu. Jangan pisahkan dia darimu." Namun, wahai Probo, ingatkan umat manusia sangat rugi mereka yang menutup telinga dari apa yang aku sampaikan. Mereka yang membiarkan hati mereka mengeras hingga tak tersentuh walaupun 1000 wejangan turun dari langit. Karena barang siapa yang menolak air ini, sesungguhnya mereka bukan hanya menolak tetesan, tapi menolak rahmat Tuhan yang turun dalam bentuk yang paling lembut selembut-lembutnya. Mereka yang menertawakan, mencaci atau meremehkan, sesungguhnya mereka telah memilih untuk menjadi golongan manusia yang paling bodoh dan paling merugi di antara manusia-manusia yang lain. Karena di saat ruh-ruh lain berbahagia dalam pelukan cahaya, mereka tetap akan menggenggam kegelapan yang mereka puja. Sampaikanlah ini, anakku Probo, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesabaran yang lahir dari cinta. Karena kasihku pada manusia tidak berkurang walau mereka menolak. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa pintu selalu terbuka selama mereka mau merendahkan hati dalam sujud. Namun jika mereka tetap membatu, jangan paksa mereka, karena air ini tidak untuk disia-siakan. Air ini hanya akan mencari dada yang retak oleh kerinduan kepada Tuhan. Dan perlu kau ingat, anakku dan umat manusia, air ini lebih berharga dari dunia ini dan seisinya, apalagi harta kalian. Wahai ruh-ruh yang mendengar, ketahuilah, air Nahrul Khidir bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk menjadi cermin jiwa yang akan menampakkan siapa dirimu sebenarnya.
Jika engkau menerimanya dengan kesombongan, maka ia akan menjadi saksi atas kebinasaan kalian. Wahai anak-anak Adam, wahai umat manusia, ini adalah pesanku terakhir yang wajib kau dengar dan kalian dengar. Bukan dengan telinga, tetapi dengan hati kalian yang paling jernih. Ketahuilah, hidupmu di dunia ini hanyalah sebentar. Sebentar yang sering kalian sangka panjang dan dalam sekejap mata. Segala yang kau kumpulkan akan sirna seperti debu yang diterbangkan angin. Jangan tertipu oleh harta yang kau sangka akan membuatmu mulia. Karena harta hanyalah bayangan yang akan pergi meninggalkan kalian saat rohmu kembali kepada pemiliknya. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia dan pujian, karena itu adalah kabut tipis yang membuat kalian lupa bahwa setiap hembusan nafas kalian adalah hutang yang kelak akan kalian bayar. Wahai manusia, gunakanlah akal kalian, karena akal bukan hanya untuk berhitung untung dan rugi, tetapi untuk memahami makna, untuk mengenal siapa dirimu, dan untuk menyadari bahwa segala yang kau lihat akan binasa. Jangan kau biarkan hatimu disesatkan oleh keinginan-keinginan yang tak ada ujungnya, karena semakin kalian kejar dunia, semakin hatimu lapar. Dan semakin engkau meyakini bahwa dunia adalah tujuan, semakin kalian jauh dari cahaya yang dulu kalian saksikan ketika Tuhan bertanya, "Halastu birabbikum?" Ketahuilah, harta yang sejati bukan yang kalian simpan dalam peti, tetapi yang kalian tanam dalam jiwa. Ketulusan, kesabaran, kasih yang tak berpamrih. Jangan bangga bila kalian kaya. Jangan kecil hati bila kalian miskin. Karena di mata Tuhan yang mulia bukan banyaknya milik kalian yang diukur, tetapi seberapa lapang hati kalian menerima takdir. Dan bila kalian merasa lebih tahu, lebih suci, lebih mulia dari sama kalian, ketahuilah, itulah tanda bahwa ilmu yang kalian pelajari belum menembus hati kalian. Karena ilmu yang benar-benar bukan membuat kalian tinggi kepala, tetapi membuat rendah hati, seperti akar yang menopang pohon meski tak pernah terlihat. Wahai manusia, engkau akan kembali, suka atau tidak suka. Dan saat kalian kembali, tidak ada lagi nama, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi harga diri palsu,
Yang ada hanya kau dan Tuhanmu. Maka sebelum hari itu tiba, bersujudlah dalam diam, menangislah dalam doa, dan bersihkan hati kalian dari dendam. Karena dendam hanyalah rantai yang akan menyeret kalian ke dalam gelap. Probo anakku. Nggih, yang Allah Akbar. Sampaikan pada generasi setelahmu. Yakinilah sesuatu dengan akal yang jernih. Jangan kau biarkan dirimu menjadi budak kebodohan. Jangan kalian jadikan dunia sebagai kiblat. Karena dunia akan memalingkan wajah kalian pada saat kalian paling membutuhkannya. Dan barang siapa yang menolak wejangan ini, mereka itulah golongan yang paling merugi. Karena telah datang peringatan, namun mereka menutup hati dan berpaling dari kebenaran. Kini, anakku Probo dan umat manusia, aku telah menyampaikan kepada kalian dengan izin Allah, pemilik alam semesta ini. Inilah pesanku untuk kalian. Hiduplah dengan akal yang bersih, hati yang tenang, dan jiwa yang siap kembali. Dan bila nanti engkau lelah, ingatlah bahwa cahaya Tuhan lebih dekat dari ulat lehermu. Dan jangan kau kira aku jauh, karena aku selalu mendoakan dirimu dalam pelukan rahmat yang tak pernah habis. Gunakanlah akal untuk menilai kebenaran. Jangan tunggu hari ini atau esok. Jangan kalian simpan segala sesuatu di dalam diri kalian tentang hal dunia. Iya, insya Allah ya. Tak usah kau menangis, Probo. La haula wala quwata. Baiklah, kini saatnya aku pamit, Probo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan pesan